싶어 in this world 빛나는 나. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya yaitu Evinda Rosliani, BP 17230014, jurusan akuntansi. Saya dari kampus STY KBP Padang. Pada pertemuan kali ini saya ingin memenuhi tugas seminar akuntansi keuangan dengan tema yaitu Share Based Payment. Langsung saja saya akan mempresentasikannya. Artikel yang saya pakai pada pertemuan kali ini yaitu dengan judul Improving Agricultural Pollution Abatement Through Result Based Payment Schemes. Langsung saja saya akan masuk ke pembahasannya. Pembayaran berbasis tindakan yang memberi kompensasi kepada petani karena mengadopsi tindakan pengelolaan lahan untuk melestarikan dan meningkatkan lingkungan telah dikritik karena dianggap tidak adil, efektif. Akar masalahnya adalah para petani tidak dibayar untuk mencapai manfaat lingkungan yang diinginkan, tetapi dikompensasikan untuk biaya manajemen mereka. Ada minat yang semakin besar untuk merumuskan insentif ekonomi berbasis hasil. Dengan membayar manfaat lingkungan dan memungkinkan fleksibilitas dalam cara mencapainya, petani diberi insentif untuk mengeksploitasikan keunggulan komparatif mereka untuk mencapai manfaat lingkungan yang diinginkan. Namun, kelayakan dan relatif efektivitas pembayaran berbasis hasil untuk mengurangi polusi pertanian masih diperdebatkan. Dalam studi ini, kami merancang dan mengevaluasi skema pembayaran berbasis hasil untuk pengurangan pencemaran non-sumber dari lahan subur. Dalam sebuah studi kasus di Swedia Selatan, biaya efektivitas skema baru dibandingkan dengan skema berbasis hasil aksi yang ada untuk bervegetasi aerosob. Untuk mencegah polutan partikulat fosfor mencapai sumber daya air, hasilnya menunjukkan bahwa pembayaran berbasis hasil berdasarkan hasil model pengurangan polusi layak dan akan sangat meningkatkan biaya efektivitas dibandingkan dengan skema berbasis tindakan. Dengan melokasi FR strip ke tempat mereka lebih efektif dan tidak hanya di mana mereka melihat biaya terendah bagi petani. Studi kasus yang menggunakan pembayaran berbasis hasil untuk pengurangan polusi relatif langka. Meskipun perubahan paradigma yang sama dalam sistem pembayaran bisa dibilang dapat digunakan untuk meningkatkan biaya efektivitas mitigasi polusi pertanian. Sebagai contoh, Schwartz pada 2008 dan Techen dan Osterbrook 2011, keduanya menekankan pembayaran berbasis hasil untuk pengurangan polusi di lahan pertanian dan menyerukan studi empiris untuk mengevaluasi keefektifan dan kelayakan. Objek penelitian yang digunakan yaitu kami memilih sebuah pertanian dengan sekitar 1.500 ha lahan yang dapat ditanami. Peternakan ini terletak di Scania di Swedia Selatan, sebuah provinsi yang dicirikan oleh pertanian intensif, penggunaan input tinggi dan hasil panen. Peternakan ini juga berada di dalam cekungan drainase Laut Baltik yang ekosistemnya rusak parah akibat eutrofifikasi. Ada beberapa anak sungai dan kolam di pertanian, banyak di antaranya dibatasi oleh yang ada di airstrip, di mana petani menerima pembayaran antara 2007 dan 2013. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis statistik untuk menentukan apakah lahan dengan lebih produksi meja lebih rentan terhadap PP Runo FF berpotensi AFF acting di FF variances dalam biaya efektivitas antara skema berbasis tindakan dan berbasis hasil. Kami menghubungkan biaya peluang per HA tepi bidang tersedia untuk BU FF R strip ke PP Runo terkait FF. Hasil yang disimpulkan pada artikel ini yaitu menunjukkan bahwa skema berbasis hasil berdasarkan hasil yang dimodelkan adalah layak dan membuat pengurangan polusi kompetitif dan akibatnya mendorong pemilihan biaya-biaya FF pengukuran dan penempatan efektif di landscape. Oleh karena itu, skema berbasis hasil dapat meningkatkan manfaat secara substansial FITS untuk kedua petani.
dan masyarakat secara umum dibandingkan dengan skema berbasis tindakan. Di FF, hubungan antara skema berbasis tindakan yang ada dan skenario berbasis tindakan simulasi menunjukkan bahwa simulasi kami tidak memperhitungkan beberapa aspek yang AFF dan lain-lain. Keputusan untuk menerapkan Bu FF Airstrip jika skema pembayaran berbasis hasil akan dilaksanakan relatif di keberhasilan skema pembayaran berbasis tindakan. Dalam hal pembayaran dan pengurangan dapat diharapkan berada di suatu tempat antara hasil dari membandingkan skema berbasis tindakan yang ada dengan skenario berbasis hasil terkait dengan skenario berbasis tindakan simulasi dengan skenario berbasis hasil terkait. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya pada kolom komentar di bawah ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.